Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pendidikan profesi guru tertentu Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Onri Lasnian Duha, guru pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti di UPT SPF SDN 104242 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu Bat 1 tahun 2025 di LPTK Instituti Agama Kristen Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 25060159. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi perkuasaan Allah dalam berbagai fenomena alam di kelas 5 untuk memenuhi ujian kinerja pendidikan profesi guru tertentu Bat 1 tahun 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut ini praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kepada Ibu Bapak dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Baik. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes. Elizabeth, Sophia, Putra, iya, Abigail, Maria, Natania. Baik, semua hadir ya? Baik, semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Makan dulu. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, Kau hiasi kehidupanku. Dengan suara lantang kita memuji Tuhan. Di akhir pujian nanti anak kami Andre pimpin kita dalam doa pembukaan. Kita bernyanyi bersama-sama. 2, 3, ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Wadah. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu aku hidup. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Anda maju ke depan. Oke, semua sedang berdoa. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, pentingnya bersyukur atas kemahakuasaan Allah dalam fenomena alam. Yang kedua, mendaftarkan contoh-contoh fenomena alam yang ada di sekeliling kita. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan, ibu akan bertanya dulu pada anak-anak ibu semua. Yuk, kelompok 1, kalau bisa dijawab angkat tangannya. Kelompok 2, kelompok 3. Siapa aja kelompok yang bisa menjawab boleh angkat tangannya, perwakilan 1 orang dari setiap kelompok. Ya, pertanyaan yang pertama. Siapa yang menciptakan berbagai macam fenomena alam yang ada di dunia ini? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Yang kencang saya? Tuhan Yesus. Yang kelompok 3 mau jawab tadi? Tidak ada? Allah. Kelompok 2 mau jawab?
Iya, tidak mau jawab. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menjawab. Tuhan Yesus Allah, ya sama. Ya. Kemudian pertanyaan kedua. Apa saja fenomena alam yang kamu ketahui? Kelompok 2. Ada longsor, puting beliung, banyak terjadi di bumi. Gempa bumi yang baru-baru ini terjadi juga ya nak. Baik. Semua pintar, hebat anak-anak ibunya. Baik, hari ini mari kita buka buku kita, pelajaran kita di bab 11 tentang kehadiran Allah dalam fenomena alam. Buka dulu di pelajaran 11. Tapi sebelumnya, setelah kita buka buku kita akan lihat dulu video yang akan ditampilkan di depan. Sudah ketemu fenomena kehadiran Allah dalam fenomena alam pelajaran 11? Saksikan terlebih dahulu video fenomena alam yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Perhatikan ya, nak. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Sementara berlayar, Yesus tertidur. Di manakah imanmu? Itulah peristiwa di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengalami suatu peristiwa fenomena alam yang luar biasa. Apa saja fenomena alam yang ada dalam video tadi? Nanti kamu akan kerjakan itu di dalam kelompok kamu dan kamu akan diskusikan bersama dengan kelompok. Kemudian kamu hasil tunjukkan presentasinya di depan. Kemudian ada satu lagi nak fenomena alam yang akan kita saksikan melalui video hari ini. Anda kembali menyaksikan Kompas Malam bersama saya Mahasiswa Talian. Saudara, hujan deras di wilayah Simalungun, Sumatera Utara membuat banjir bandang menerjang kawasan foto wisata Parapan, Danau Toba. Akibatnya puluhan rumah terdampak dan arus lalu lintas terganggu. Hujan deras yang mengguyur Simalungun Saksikan di dalam kelompok kamu dari kedua fenomena alam yang tadi kamu sudah saksikan. Kamu mengerjakannya dalam kelompok bersama. Analisislah fenomena alam apa saja yang kamu sudah saksikan tadi di layar saat kita melihat bagaimana Yesus melakukan ribut, kemudian peristiwa banjir yang baru-baru ini juga terjadi di daerah kita Sumatera Utara. Boleh ada? Oke, siapkan alat yang harus dipersiapkan itu adalah gunting, karton, dan kertas yang akan dikembalikan. Selamat mengerjakan sama dengan kelompoknya ya. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan nak. Sudah. Hitung dulu. Ada alatnya kan? Bagaimana kelompok 3? Bisa? Ayo.
Kalian sama-sama diskusikan dulu apa saja fenomena alam yang tadi terjadi waktu kalian saksikan peristiwa Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam dunia ya. Diskusikan bersama kelompoknya apa saja. Ya, tuliskan kembali di kertas itu ya. Ya. Oke, yuk sama-sama dengan ya. Bisa ya? Ya. Oh ya, didiskusikan dulu apa saja sih fenomena alam yang tidak merugikan manusia. Ada banyak fenomena alamnya, tapi tuliskan 3 fenomena alam yang bermanfaat untuk manusia. Kalau tadi kita sudah saksikan ada fenomena alam yang merugikan, bukan? Ini fenomena alam yang bermanfaat untuk manusia. Contohnya apa saja, Nak? Tetesan hujan. Iya. Jadi apa saja manfaatnya itu tadi ya? Manfaatnya untuk manusia yang bertip itu apa sih, Nak? Memberi kesejukan, gitu ya. Iya, itu yang dibahas dalam kelompoknya ya. Selamat mengerjakan, Nak. Ya. Gimana kelompok 1? Ayo, semangat. Ayo, tulis yang rapi supaya nanti waktu ditampilkan, dipresentasikan, teman-temannya juga bisa melihat hasilnya ya, Nak. Oke, kelompok 1 semangat ya mengerjakan tugas yang diberikan. Ayo kita buat tepuk semangatnya ya. Tepuk semangat 1 kali, 2 kali, 3 kali, semangat, semangat. Yuk, ayo semangat lagi mengerjakannya. Sudah saya. Jadi kalau sudah kita lanjutkan ya, Nak. Sudah semua? Sampaikan dulu hasil diskusinya. Sudah sayang? Oke. Baik, sambil bersiap-siap menunggu teman kamu yang akan bersiap-siap, teman kamu akan membacakan hasil diskusinya ke depan. Nanti setiap kelompok 1 orang ya, Nak, mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok. Dan kita akan ice breaking sebentar supaya lebih semangat lagi belajarnya, supaya lebih semangat lagi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke?
Dan saya dari kelompok 1. Saya bersama dengan kawan saya bernama Sofia. Kali ini kami ada tugas kelompok yang untuk menjelaskan manfaatnya yang tidak berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang pertama, angin ribut. Angin bertiup. Angin segar yang memberikan kesejukan. Yang kedua, angin yang membantu petani untuk menyuburkan tanamannya. Lalu ada lagi sinar matahari. Cahaya matahari yang bermanfaat untuk menerangi sesuatu tempat. Dan yang kedua, panas matahari yang bermanfaat dapat mengeringkan pakaian manusia. Dan yang ketiga, memberikan sumber vitamin D bagi manusia yang berguna bagi tulang manusia. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Halo, selamat pagi. Kami perwakilan dari kelompok 2. Kami ingin Presentasikan presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tanah longsor di daerah fenomena alam yang berbahaya. berbahaya. Tanah longsor di daerah Brastagi. Ya. Kemudian Banjir. Padang di daerah Parapat. Curah hujan deras dengan intensitas Penyebab terjadinya tanah longsor. Dan banjir, bendungan jebol, dan material longsor meluncur deras ke hilir memicu banjir bandang. Penyebab banjir, curah hujan deras dengan intensitas, penebangan pohon secara liar membuat tanah mudah longsor dan air hujan langsung mengalir ke sungai. Ini ada yang bisa kami jelaskan dari kelompok 2. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. yang mau bertanya, Apa kerugian bagi manusia atas banjir itu? apa kerugian yang dialami manusia terhadap banjir itu? Apa kerugiannya? Oke, ketiga ada yang bertanya tentang fenomena alam ini? Ada? Kamu mau jawab? Apa kerugian kalau terjadi fenomena alam seperti banjir, gempa? Apa yang terjadi dengan manusia? Yang baik kan adanya kehidupan jiwa. Kerugian apa? Dari kerugian Kehilangan tempat tinggal atau rumah. Kira-kira cukup menjawab untuk pertanyaan tadi kan? Teman-teman kamu, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Baik, 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Ombak besar badai mengamuk dengan sangat hebat. Hal apa saja yang dapat dipelajari dari cerita Yesus menerangkan angin ribut? A. Harus berkuasa atas angin ribut dan gelombang ombak yang besar. B. Dalam keadaan sulit sekalipun percaya Tuhan sanggup menolong. C. Agar para murid memiliki keyakinan iman yang teguh akan kemahakuasaan Allah. D.
Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada murid-muridnya. C. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Baik, silakan. Ada mungkin yang mau kita? Kemudian segala sebaik-baik. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, nak? Dari kelompok 2, ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasi teman kamu dari kelompok 3? Ada yang mau bertanya? Cukup paham? Jadi kelompok 3 ini menjelaskan fenomena alam yang terjadi waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ada di dalam Galilea. Dan pelajaran apa saja yang mereka dapat dari peristiwa itu? Ya, itu asalnya. Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada murid-muridnya. Iya, Yesus memberikan pertolongan kepada murid. Baik, sudah cukup? Baik, kita beri tepuk apros yang terbaik buat teman kita dengan tepuk salut. 2, 3 ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat dulu. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Baik. Dalam peristiwa itu, kemudian Allah hadir dengan memberikan apa? Kekuatan kepada para korban jiwa. Mungkin ada saudaranya yang meninggal, ada mamanya yang sudah meninggal, orang tuanya, harta bendanya yang sudah habis karena bencana alam tadi, tapi Tuhan berikan kekuatan. Lalu di mana lagi dah? Allah hadir dengan cara apa? Bersama untuk memberikan bantuan sosial. Mungkin tidak bisa bantu dengan materi, dengan uang, tapi bisa bantu mereka dengan doa kita, mensupport mereka, ya. Mungkin kita punya baju-baju bekas yang kita bisa bagikan sama mereka. Kemudian apa lagi ya? Allah hadir dan ikut merasakan Penderitaan yang dirasakan manusia. Iya. Berempati, berbela rasa dengan manusia. Walaupun fenomena alam itu membuat korban jiwa, banyak mengalami kerugian harta benda, tapi dia pun tetap Allah yang hadir dan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Baik, karena Ibu, demikian untuk materi pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Kiranya pelajaran kita hari ini kita belajar nih, bagaimana cara Allah hadir dalam situasi yang buruk dan berbahaya sekali. Anak Ibu, tadi kamu sudah mengerjakan tugas kelompok, tapi hari ini juga Ibu akan memberikan tugas pribadi yang kamu kerjakan di rumah supaya kamu lebih paham lagi dari penyampaian materi yang sudah Ibu jelaskan tentang fenomena alam atau kehadiran Allah dalam peristiwa fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita, ya. Boleh dikerjakan di rumah. Pertemuan kita berikutnya nanti kamu kerjakan nanti di rumah. Minggu depan pertemuan berikutnya Ibu akan kumpulkan dan Ibu akan periksa, ya. Apa yang kamu dapat pelajari hari ini? Ayo, silakan jawab. Tuhan selalu ada dalam fenomena alam yang berbahaya untuk manusia, dan Tuhan selalu membantu manusia. Iya. Atau meringankan. Iya, baik. Bagus sekali jawabannya. Tadi Kayla bilang Tuhan selalu hadir, membantu, menolong manusia dalam situasi yang tidak baik. Cukup memahami? Sudah cukup memahami? Dari penjelasan hari ini, pelajaran kita hari ini, kita semakin memahami bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang selalu hadir dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Dia tetap adalah Allah yang peduli. Baik, hari ini aku mau tanyakan dulu bagi semua anak-anak yang hadir di sini, bagaimana perasaan kamu setelah belajar pelajaran kita hari ini? Ayo, boleh mewakili teman-teman, boleh satu orang perempuan, satu orang laki-laki. Ayo, siapa? Boleh maju ke depan, silakan. Maria, silakan. Jelaskan kepada teman-teman kamu apa yang kamu rasakan atau apa pelajaran apa yang kamu dapat hari ini, ya, nak? Bagaimana perasaan kamu setelah belajar tentang kehadiran Allah dan fenomena alam? Apa yang kamu dapat belajar?
terjadi? Senang dan bisa mengerti tentang fenomena alam yang merugikan dan tidak merugikan. Lalu bagaimana pemahaman kamu dengan alam dalam situasi fenomena alam yang merugikan itu? Allah menjaga, melindungi, Terus, dan itu saja. Intinya kamu senang bisa memahami ada fenomena alam yang berbahaya dan fenomena alam yang tidak berbahaya bagi manusia ya, dan bahwa Allah hadir, begitu ya, hadir dalam fenomena alam yang tidak baik sekali. Terima kasih untuk Kak Maria, silakan duduk ya. Baik, dari anak kami yang laki-laki boleh ya maju ke depan. Marcelo atau Andre yang mau maju ke depan boleh, yuk. Saya. Hebat ya. Boleh dengan suaranya yang lantang ya sayang deh. Bagaimana perasaan abang setelah belajar hari ini? Baik, kemudian bagaimana pemahaman kamu tentang alam dalam peristiwa fenomena alam yang merugikan? Allah selalu hadir dan membantu orang yang Bisa dengar, dapat pesannya dari teman-teman kamu hari ini? Alas, senang ya, Nak, ya? Senang ya, baik. Terima kasih Bang Andre. Yuk, beri tepuk tangan buat semuanya yuk. Tepuk salut buat diri kita masing-masing. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Anak Ibu, hari ini kita sudah belajar bagaimana apa aja tuh fenomena alam yang bermanfaat untuk manusia, apa saja fenomena alam yang tidak bermanfaat untuk manusia dan merugikan. Tapi di dalam semua itu pun Allah adalah tetap Allah yang hadir dan berkuasa atas fenomena alam yang terjadi. Untuk hari berikutnya, minggu depan kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang pelajaran yang hari ini, supaya kita semakin memahami kehadiran Allah dalam fenomena alam yang terjadi. Untuk anak Ibu, semuanya cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari kagum dengan Tuhan yang selalu peduli, berempati bagi semua orang yang dalam peristiwa sulit sekalipun, dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, Dia tetap Allah yang hadir dan Allah yang bersedia untuk menolong. Baik, itu pesan dan hari ini. Hari ini kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari Bangsa Putra pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ya Bang, letakkan kertasnya. Tuhan berkati kami Tuhan. Sudah belajar tentang Tuhan. Tuhan memberikan kami Tuhan. Amin. Terima kasih. Yuk, Tuhan Yesus memberkati. Boleh bersalaman.